Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai metodologi pemahaman hadis dari segi matan. Bagaimanakah pemahaman hadis dalam segi matan? Mari sama-sama kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi hidayatil Qur'an wa nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa barak umurana bi kiramatil Qur'an. Sholatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur. Yang terhormat kepada Bapak Johari Jamal selaku dosen pengampu, seterusnya kepada teman-teman dimanapun berada. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Yosi Mulyardi, kemudian ada Muhammad Doni dan Tegar Mayuko Ripai. Sini kami memiliki 5 materi, yaitu yang pertama, latar belakang pentingnya matan hadis, yang kedua, variasi redaksi dan kandungan matan hadis, yang ketiga, karakteristik redaksi matan hadis, yang keempat, faktor-faktor perubahan makna lafal, dan yang terakhir, inti kalimat, kata kunci, dan konsep lafal. Baiklah, di sini saya akan bahas mengenai bagian yang pertama dan yang kedua. Pertama yaitu tentang latar belakang pentingnya matan hadis. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa matan adalah bunyi ataupun kalimat yang terdapat dalam hadis, yang mana kalimat tersebut merupakan isi pokok dari hadis tersebut. Kajian matan ini perlu digali lebih dalam lagi, karena matan merupakan salah satu unsur yang penting dalam memahami hadis. Bisa dikatakan demikian karena yang pertama, untuk dapat mengetahui makna yang terkandung dalam hadis, maka dapat dilihat dari matan hadis tersebut. Kedua, matan hadis mengandung ataupun berisi nilai-nilai ataupun hukum-hukum yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, untuk dapat mengamalkan hadis secara baik dan benar, maka diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai matan hadis. Yang keempat, salah dalam memahami matan hadis, maka akan berdampak salah pada pengamalan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa latar belakang pentingnya matan hadis adalah untuk dapat mengetahui makna yang terkandung dalam hadis, maka diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai matan hadis. Dan kemudian, dengan pemahaman inilah kita dapat mengaplikasikan hadis tersebut sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki hadis ini. Yang kedua yaitu variasi redaksi dan kandungan matan hadis. Yang pertama kita akan bahas mengenai variasi redaksi matan hadis. Ada beberapa bentuk ataupun variasi dalam matan hadis. Yang pertama yaitu ziyadah as-siqah dalam matan. Yang dimaksud dengan ziyadah as-siqah dalam matan adalah bahwa adanya tambahan lafal yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah dalam satu hadis yang juga diriwayatkan oleh perawi yang siqah. Contohnya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila seekor anjing menjilat bejana salah seorang di antara kamu, maka hendaklah ia membasuh bejana tersebut sebanyak 7 kali. Nah, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ali bin Mashhur, yang mana beliau juga merupakan seorang perawi yang siqah, beliau mengatakan bahwa apabila seekor anjing menjilat salah satu bejana di antara kamu, maka hendaklah ia membasuh bejana tersebut sebanyak 7 kali dan hendaklah ia membuang isinya. Maka kalimat yang dimasukkan dengan ziyadah as-siqah adalah kalimat dan hendaklah ia membuang isinya. Maka inilah yang dimaksud dengan ziyadah as-siqah dalam matan. Yang kedua yaitu idraj dalam matan. Yang dimaksud dengan idraj dalam matan adalah memasukkan sesuatu ke dalam matan. Sebagai contoh, hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, maka celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air wudhu. Nah, dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh perawi yang lain disebutkan bahwa sempurnakanlah kalian dalam berwudhu dan celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh dalam air wudhu. Nah, yang dimaksud dengan idraj dalam matan di sini adalah sempurnakanlah kalian dalam berwudhu, karena hadis ini kalimatnya dimasukkan setelah adanya hadis sebelumnya. Selanjutnya yaitu mutarib dalam matan. Yang dimaksud dengan mutarib dalam matan adalah adanya pertentangan ataupun perbedaan dalam matan hadis. Sebagai contoh, hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Majah yang artinya tidak ada di dalam harta kalian hak selain untuk zakat.
Sedangkan dalam hadis lain yang dikemukakan oleh Imam Ad-Darimi beliau mengatakan ada hak di dalam harta kalian untuk zakat. Maka kedua hadis inilah yang disebut dengan mutarib dalam matan, yaitu hadis tersebut bertentangan satu sama lain dan hadis ini tidak bisa ditarjihkan. Yang terakhir yaitu muharraf dalam hadis. Yang dimaksud dengan muharraf dalam matan hadis adalah adanya perubahan dalam kalimat hadis. Sebagai contoh, hadis Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang berpuasa 1 bulan selama bulan Ramadan kemudian mengikutinya pada 6 hari di bulan Syawal, maka ia telah berpuasa 1 tahun penuh. Kemudian hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Bakar yang mana kesalahannya terletak pada kata as-situn yang berarti 6 hari pada hadis sebelumnya diganti dengan kata as-sayun yang berarti sesuatu. Selanjutnya yaitu kandungan dalam matan hadis. Secara garis besar ada 4 kandungan dalam matan hadis, yaitu akidah, ibadah, akhlak, dan kisah ataupun sejarah-sejarah. Adapun aspek-aspek dalam matan hadis adalah yang pertama, bahwa matan hadis harus sejalan dengan Al-Quran. Yang kedua, bahwa matan hadis harus sejalan dengan hadis sahih yang lainnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu karakteristik redaksi matan hadis. Dalam menentukan sebuah hukum, tentu kita memiliki dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sumber hukum yang kedua adalah dari hadis. Tentu hadis yang kita gunakan adalah hadis yang sahih. Dalam menentukan hadis yang sahih, terlebih dahulu kita mengetahui apa ciri-ciri hadis yang sahih atau karakteristik hadis yang sahih. Yang pertama, hadis tersebut sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, dhabit. Dan yang keempat, terhindar dari syaz. Dan yang kelima, terbebas dari illat. Mengenai karakteristik redaksi matan pada hadis mencakup poin yang keempat dan poin yang kelima, yaitu hadis tersebut terhindar dari syaz dan terbebas dari illat. Syaz secara bahasa adalah kejanggalan. Menurut istilah, syaz adalah kejanggalan yang menyertai pada pendirian matan. Untuk mengetahui kejanggalan pada matan ini, perlu kita melakukan penelitian terhadap hadis-hadis yang sama. Dengan melakukan penelitian tersebut, maka kejanggalan yang terdapat pada matan dapat kita ketahui. Sehingga jika ada matan yang terdapat kejanggalan, maka tingkatan hadis tersebut tidak menyerupai hadis yang sahih lagi. Selanjutnya adalah illat. Illat secara bahasa adalah cacat. Menurut istilah, illat pada matan adalah cacat yang tersembunyi. Namun, jika keberadaan cacat tersebut diketahui dalam suatu hadis, dalam suatu matan hadis, maka hadis tersebut akan turun derajatnya yang semula sahih tidak menjadi sahih lagi. Kemudian illat pada matan terbagi kepada 4. Yang pertama, al-idraj fil matan. Yang kedua, al-qalb fil matan. Yang ketiga, al-ittirab fil matan. Dan yang keempat, at-tasif wa tahrif fil matan. Yang pertama, al-idraj fil matan atau adanya sisipan pada teks hadis. Sebagian perawi terdapat ucapannya terselip pada matan hadis, yang mana ucapan perawi tersebut kemudian dilanjutkan kembali dengan teks hadis atau matan hadis, sehingga sulit membedakan mana yang ucapan si perawi dan mana pula teks hadis yang asli. Maka inilah yang dikatakan dengan al-idraj fil matan atau terdapat sisipan pada matan. Yang kedua adalah al-qalb fil matan atau terbaliknya redaksi hadis. Suatu keadaan di mana seorang perawi dalam meriwayatkan hadis terbalik redaksi hadis tersebut atau tertukar letak keberadaannya. Yang sebenarnya hadis tersebut terletak di awal, kini terletak di akhir, atau sebaliknya yang di akhir terletak pada awal. Maka ini adalah pembalikan teks hadis atau al-qalb fil matan. Kemudian yang ketiga adalah al-ittirab fil matan atau kekacauan pada matan hadis. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dengan redaksi kandungan matan yang berbeda dengan kualitas sanad yang seimbang, sehingga dalam hal ini tidak ada yang dapat diunggulkan dari hadis tersebut dan tidak dapat dikompromikan. Kemudian yang keempat adalah at-tasif wa tahrif fil matan atau kesalah ejaan. At-tasif fil matan adalah kesalah ejaan yang terdapat pada matan hadis tersebut, yakni dalam hal kalimat. Kalimat hadis tersebut berbeda dengan kalimat aslinya.
Kemudian at-tahrif fil matan, kesalah ejaan yang terdapat pada matan dalam bentuk syakal hadis tersebut, yang mana syakal hadis tersebut tidak sesuai dengan syakal hadis yang sebenarnya, sehingga mendatangkan pemahaman yang berbeda terhadap hadis tersebut. Kemudian poin yang keempat yaitu faktor-faktor perubahan makna lafal. Di sini ada terjadi 4 faktor. Yang pertama, tidak semua hadis dari Nabi Muhammad SAW diriwayatkan secara mutawatir. Yang kedua, pada masa Nabi hingga masa sahabat belum adanya pembuktian hadis, sehingga hadis diriwayatkan secara lisan. Dan yang ketiga adalah perbedaan kemampuan seorang perawi dalam menghafal dan meriwayatkan hadis. Dan yang keempat, hanya hadis qauli diriwayatkan secara tekstual atau secara lafzi, dan sedangkan hadis yang lain diriwayatkan secara maknawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang inti kalimat, kata kunci, dan konsep lafal dalam satu hadis. Yang pertama adalah inti kalimat. Apakah itu inti kalimat? Inti kalimat adalah kalimat sebenarnya dari satu hadis tersebut atau dari matan hadis tersebut. Dan yang kedua adalah kata kunci. Apakah itu kata kunci? Kata kunci adalah tentang apa hadis itu, membicarakan tentang apa hadis tersebut, apa pokok-pokok dari hadis tersebut. Dan selanjutnya adalah konsep lafal. Konsep lafal yaitu lafal pada hadis tersebut mengenai apa yang lafal tentang apa yang dibicarakan hadis tersebut. Baik, sebagai contoh kita ambil dari hadis Nabi SAW yang membahas tentang banyaknya kaum wanita di neraka. Berikut hadisnya, yang artinya dari Abu Al-Walid, dari Salam Ibnu Zarir, dari Abu Raja, dari Imran bin Husain, bahwasannya Nabi SAW, ketika saya melihat surga, maka saya melihat mayoritasnya adalah orang fakir, dan ketika saya melihat neraka, maka saya melihat mayoritasnya adalah perempuan. Dari hadis tersebut dapat kita ambil yang pertama inti kalimat. Inti kalimatnya yaitu banyaknya penghuni surga itu terdiri dari orang-orang fakir, dan banyaknya penghuni neraka itu terdiri dari kaum perempuan. Kata kuncinya yaitu dari kata perempuan dan dari kata perempuan dan kata banyaknya perempuan di dalam neraka. Dan selanjutnya adalah konsep lafalnya, yaitu tentang banyaknya perempuan di banyaknya kaum perempuan di neraka, dan banyaknya mayoritas kaum fakir yang ada di surga. Jadi sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah, mohon maaf, karena saya juga baru belajar. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.